Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Parja dengan NPM 251001170. Jadi di sini saya ingin membuat video cara membahas komponen utama pada personal komputer atau PC, khususnya motherboard dan juga random access memory atau RAM, bisa dibilang RAM. Jadi di sini saya ingin membahas mulai dari pengertian motherboard, soket komponen-komponennya, dan cara pemasangan prosesor ke soketnya. Dan dilanjutkan dengan penjelasan RAM, hubungannya dengan CPU, serta seri-seri komponen yang umum digunakan. Video ini cocok untuk hardware komputer. Yang pertama yaitu adalah pengertian motherboard. Yaitu motherboard atau papan induk adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai tempat menghubungkan dan mengatur komunikasi antara seluruh komponen hardware, yaitu semua perangkat penting seperti prosesor CPU, RAM, hard disk, dan juga hard disk atau SSD, dan juga VGA card, power supply, dan lain-lainnya. Semuanya terhubung dan dikendalikan melalui motherboard. Tanpa motherboard, komputer tidak dapat berfungsi karena tidak ada media penghubung antar komponen. Terus, komponen-komponen pada motherboard yang yaitu adalah yang pertama soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat untuk memasang CPU. Setiap motherboard memiliki jenis soket tertentu. Misalnya Intel LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700. Dan juga ada AMD, AM4 dan AM5. Prosesor harus sesuai dengan soket motherboard. Jika tidak, maka tidak bisa dipasang. Terus ada yaitu yang slot RAM. Slot RAM adalah tempat memasang memori RAM. Biasanya terdapat 2 atau 4 slot tergantung jenis motherboard. Jenis RAM yang digunakan juga harus sesuai, seperti DDR3, DDR4, dan juga DDR5. Untuk chipsetnya, chipset telah berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data antara CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Chipset juga menentukan jenis prosesor yang didukung, jumlah RAM maksimal, dan fitur motherboard. Dan selanjutnya adalah slot ekspansi. Slot ini digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti VGA card, sound card, dan network card. Terus ada port input non output. Port input non output berada di bagian belakang motherboard seperti USB, HDMI, LAN, dan audio. Port ini digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal. Yang ketiga, cara memasang prosesor ke soket motherboard. Yaitu langkah-langkahnya, yang pertama ada pastikan motherboard dalam keadaan tidak terhubung listrik. Terus, yang kedua, buka tuas pengunci soket prosesor. Yang ketiga, perhatikan tanda segitiga pada prosesor dan soket. Yang keempat, letakkan prosesor dengan posisi yang benar tanpa ditekan. Yang kelima, tutup kembali tuas pengunci. Yang keenam, pasang thermal paste di atas prosesor. Dan yang ketujuh, yang terakhir, pasang heatsink atau kipas prosesor. Jika pemasangan benar, maka prosesor akan terpasang dengan aman dan tidak goyang. Terus, pengertian random access memory atau yang bisa dibilang RAM. RAM atau random access memory adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Semakin besar kapasitas RAM, yaitu komputer akan semakin cepat, multitasking lebih lancar, aplikasi berat dapat berjalan lebih baik. RAM akan terhapus otomatis saat komputer dimatikan. Terus, hubungan RAM dengan CPU. Hubungan RAM dengan CPU adalah RAM bekerja sangat dekat dengan CPU. Saat kita membuka aplikasi, data disimpan sementara di RAM. Dan juga CPU mengambil data dari RAM, CPU memproses data tersebut. Jika RAM terlalu kecil, CPU harus menunggu lebih lama, sehingga komputer terasa lebih lambat. Terus, jenis dan seri RAM. Beberapa jenis RAM berdasarkan generasinya, yaitu DDR3 digunakan pada komputer lama.
Terus DDR4 paling umum saat ini. Untuk yang ketiga DDR5, yaitu teknologi terbaru dengan kecepatan lebih tinggi. Selain itu, RAM juga memiliki kapasitasnya yaitu dengan adanya 4 GB, 8 GB, dan juga sampai 16 GB. Kecepatannya sampai MHz. Channelnya itu ada single dan dual channel. Seri motherboard dan prosesor adalah motherboard juga memiliki seri. Contohnya Intel, H, B, dan Z series. Ada juga AMD, A, B, dan X series. Semakin tinggi seri, biasanya fitur dan performanya lebih baik. Jadi, sebagai kesimpulannya, motherboard adalah pusat penghubung seluruh komponen PC. Prosesor adalah otak komputer, RAM adalah memori sementara untuk proses data. Semua komponen harus kompatibel satu sama lain. Jadi, semoga penjelasan ini bisa membantu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.